dengan berdoa. Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Oke, baik. Berikan dong. Hadir semua. Hadir semua. Oke. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran untuk hari ini, Ibu tanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi apa? Unsur-unsur pembangun teks cerpen. Betul atau tidak Ibu? Betul. Nah, siapa yang masih ingat apa saja unsur-unsur pembangun teks cerpen? Silakan Elida. Satu-satu. Ada yang pertama latar, yang kedua alur, yang ketiga sudut pandang. Itu saja. Ada amanah. Apa lagi? Ada? Ya, ada penokohan. Yang paling utama itu adalah penokohan. Pembelajaran kali ini dengan KD yang baru, yaitu KD 3.6. Bisa lihat kan? Bisa. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, struktur teks cerpen itu ada orientasi, komplikasi, resolusi. Kemudian yang kedua menelaah ciri kebahasaan. Nah, dari indikator pencapaian kompetensi ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian harus paham ini. Kalian harus bisa menelaah struktur teks cerita pendek dengan yang kedua, setelah membaca teks cerpen dan diskusi kelompok, kalian dapat menelaah ciri kebahasaan teks cerpen dengan benar. Misalnya, jadi pada pertemuan sebelumnya yang namanya belajar teks bahasa Indonesia itu pasti ada kita belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan. Tetapi setiap teks itu punya struktur dan ciri kebahasaan yang khusus. Nah, sekarang untuk yang berikut, coba kalian lihat teks cerpen ini. Ya, bisa baca ini? Coba kalian baca itu. Sudah? Oke. Sekarang cerita tadi yang kalian baca judulnya apa? Malas belajar membuatku menyesal. Dari teks yang kalian baca ini, struktur orientasinya ada? Ada bagian masalahnya? Ada. Masalahnya apa tadi? Malas belajar. Akhirnya dia bagaimana? Dia menyesal. Akibat dari malas belajar itu tadi dia masuk di kelas 8E. Menurut kalian, apa ciri bahasa dari teks cerpen? Ciri bahasa dari teks ini kira-kira yang menonjol apa? Silakan Esti. Ya, menggunakan kata ganti orang. Jadi ada kata ganti orang yang digunakan, ya, misalnya kata aku. Ya, kata apa lagi? Kata mereka. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian coba perhatikan ini.
yang merupakan materi yang kita hari itu. Yang kita kasih tahu, yang paling pertama misalnya kemarin saya ada ketemu dengan Andi misalnya, atau saya ada ketemu dengan sapinya kandang. Nah, yang dimaksud dengan kandang ini kalau dalam cerita disebut apa? Disebut tokoh. Ciri kebahasaan yang paling pertama itu apa sih? Coba baca. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Ella tolong baca. Ya, yang menunjukkan keterangan waktu. Yang ketiga, Domi tolong baca. Nah, kemudian yang berikut deskriptif yang ya, penggunaan gaya deskriptif. Dia yang terakhir tadi yang kita baca ada gaya bahasa atau majas. Sekarang ibu minta kalian duduk dalam kelompok, ya, dibagi satu kelompok 4 orang. Jadi di dalam kelompok mengerjakan LKPD sesuai dengan petunjuk yang adalah struktur dan ciri kebahasaan yang ada di dalam teks. Kata ganti orangnya ada kata ganti orang apa saja? 15 menit. Silakan kerja dari sekarang, ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Presentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membacakan cerita yang berjudul Kita Belum Menjadi Apa-apa. Orientasi. Dia sedang berjalan mengikuti Erwin dari belakang, bahkan tidak mempedulikan saat Erwin memotret dan meminta dia untuk berhenti mengikuti. Komplikasi. Suatu hari Erwin merasa curiga terhadap dia yang selalu tidak mau saat Erwin hendak menemani menunggu angkutan. Resolusi. Dia mendaratkan tonjokan tepat di wajah Erwin hingga ia terjatuh tersungkur. 2. Ciri kebahasaan dalam teks. Kata ganti orang, mereka. Keterangan waktu, siang hari. Kata benda khusus. Erwin merasa curiga sama Dio. Demikian hasil presentasi kami. Atas perhatian yang saya ucapkan terima kasih. Nah, tepuk tangan dulu. Silakan Ella. Belum menulis kata-kata khusus. Belum menulis kata-kata khusus. Terima kasih Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Struktur dari teks cerpen Kita Belum Jadi Apa-apa sebagai berikut. A. Orientasi. Orientasi ditunjukkan pada paragraf 1 dan 2. B. Komplikasi. Komplikasi ditunjukkan pada paragraf 3 sampai 6. C. Resolusi ditunjukkan pada paragraf 7 sampai 10. Yang kedua, ciri kebahasaan teks cerpen. A. Penggunaan kata ganti orang ketiga. Saat Erwin memotret dan meminta dia untuk berhenti mengikutinya, hingga akhirnya mereka akrab. Erwin mau menerima Dio sebagai temannya. Justru dia memperhatikan Dio. Kenapa anak orang kaya mau main
Perjalanan merasa melelahkan walaupun cukup jauh. Seharusnya Erwin berjalan bersama Dio itu. Dan kesempatan yang diberikan kepada saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, struktur dari teks cerpen kita belum menjadi apa-apa. A. Presentasi ditunjukkan pada paragraf 1 dan 2. B. Komplikasi ditunjukkan pada paragraf 3 sampai 6. B. Penggunaan penanda keterangan waktu saat di sekolah hingga pada suatu hari, saat itu, saat Erwin seharusnya pulang, sejak pertama kali, keesokan harinya, selama ini. Dia mendaratkan tonjokan tepat di wajah Erwin hingga ia jatuh tersungkur. Sekian presentasi di kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tidak menulis gaya bahasa. Kelompok Kaosin tidak menulis gaya bahasa. Kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur dari teks cerpen kita belum jadi apa-apa sebagai berikut. Orientasi ditunjukkan pada paragraf 1 dan 2. Komplikasi ditunjukkan pada paragraf 3 sampai 6. Resolusi ditunjukkan pada paragraf 7 sampai 10. Ciri kebahasan teks cerpen kita belum jadi apa-apa sebagai berikut. 1. Penggunaan kata ganti orang ketiga. 4. Penggunaan gaya bahasa. Dio mendaratkan tonjokan tepat di wajah Erwin hingga ia jatuh tersungkur. Erwin menangis terharu mendengar sahabatnya yang selama ini rela berbohong dan jalan jauh demi bersama. Demikian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ada kelompok yang mau menanggapi? Nah, sekarang coba kita lihat sama-sama untuk hasil diskusi tadi itu sudah ada beberapa kelompok yang sudah tepat dalam melihat struktur dan ciri kebahasaan. Yang pertama ada perkenalan tokohnya. Ada tokoh siapa? Tokoh Dio dan tokoh Erwin. Komplikasi di situ dari paragraf berapa? Paragraf 3 sampai paragraf yang ke-6. Ada masalah apa antara Erwin dan Dio? Dio berbohong kepada Erwin. Nah, jadi ceritanya dia ini selalu mengikuti Erwin. Resolusinya di paragraf berapa di situ? Ya, paragraf 7 sampai 10. Ini apa? Apakah mereka tetap bertengkar atau tidak? Tidak. Apa? Jadi jawabannya apa, Asna? Dia menaruh. Jadi intinya mereka itu akhirnya berdamai ya, bertenang. Ya. Nah, jadi itu untuk resolusi. Nah, untuk ciri kebahasaan tadi hampir semua sudah menemukan ya. Ada kata ganti orang, kemudian ada kata keterangan waktu, ada pemilihan kosakata, kalimat deskriptif dan gaya bahasa. Nah, dari pembelajaran ini, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Maksudnya yang kita pelajari hari ini itu apa saja? Struktur teks cerpen. Ada berapa? Ada 3. Ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Kemudian yang keempat, penggunaan deskriptif yang tak atau maksa. Nah, sebelum kalian kembali ke tempat duduk masing-masing, masih dalam posisi seperti itu, ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Ini 10 nomor pilihan ganda. Ya,
Masih ada yang belum paham? Masih ada yang belum paham? Semua sudah paham ya tentang struktur dan ciri kebahasaan. Dari pembelajaran hari ini, tadi kita sudah sama-sama belajar tentang struktur, kita kerja dalam kelompok. Kira-kira hal apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Dapat bekerja sama. Jadi Jomi suka kalau kerja sama begini, kalau kerja sendiri terus suka begitu ya. Nah, bisa tahu atau paham tentang struktur teks CT. Untuk mengakhirinya kita juga berdoa meminta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam hidup. Silakan sampai bersedia. Teman-teman kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memelihara kami dari awal kegiatan belajar mengajar kami hingga boleh berakhir. Tuhan, ini doa kami, haleluya, amin. Terima kasih Asna yang mengikuti pembelajaran dan Ibu